Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi metode simplex, di mana metode simplex ini merupakan bagian dari program linear. Sebagai pengantar di sini disajikan meskipun masalah program linear dapat diselesaikan secara grafik, akan tetapi masalah program linear sesungguhnya tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut. Karena pada umumnya program linear mempunyai lebih dari 3 variabel. Oleh karena itu, pada tahun 1947, George Dantzig mengajukan satu metode untuk menyelesaikan masalah program linear yang disebut dengan metode simplex. Langkah-langkah dalam penerapan metode simplex ini ada 7. Langkah yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Dalam hal ini nanti menggunakan variabel slack jika lambang pertidaksamaan yang ada pada fungsi batasan itu berbentuk lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, dan kalau seandainya fungsi batasannya menggunakan lambang pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan, maka menggunakan variabel buatan. Namun variabel-variabel yang digunakan, baik itu variabel slack maupun variabel buatan, itu nanti pada penyelesaian akhirnya nanti dianggap 0 gitu ya, walaupun dia ada angka tapi dianggap 0 gitu ya. Itu terkait dengan langkah pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Dalam mengubah nanti tentunya ini nanti menggunakan variabel slack karena kita akan ubah lambang pertidaksamaannya menjadi sama dengan, ya. Oke, langkah yang kedua menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Jadi setelah kita ubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya, maka nanti kita akan masukkan semua koefisien-koefisien yang ada pada fungsi tujuan dan batasan-batasan yang dirubah tadi, itu dituliskan pada tabel atau dimasukkan ke dalam tabel gitu ya. Hanya koefisiennya saja gitu ya. Oke, lalu terkait dengan itu, nanti kalau seandainya dalam fungsi tujuan itu atau Z bisa kita bilang itu sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka dianggap tabel tersebut tidak bisa dioptimalkan lagi. Artinya sudah tercapailah tujuannya, yaitu sudah optimal gitu ya. Itu dia. Jadi dianggap sudah optimal. Penyelesaiannya bisa dilihat pada saat sudah optimal atau fungsi tujuannya tidak bernilai negatif, gitu ya. Oke, langkah yang ketiga memilih kolom kunci, langkah keempat memilih baris kunci, langkah yang kelima mengubah nilai-nilai baris kunci, langkah keenam mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, langkah yang ketujuh melanjutkan perbaikan. Jadi 7 buah langkah tersebut itu nanti kita akan terapkan dalam menyelesaikan soal atau masalah yang disajikan nantinya, gitu ya. Oke, lalu sekarang kita masuk kepada contoh soal. Di contoh soal ini sudah disajikan bentuk pemodelan matematikanya, gitu ya. Harusnya kan dari masalah gitu ya, berbentuk soal cerita gitu ya, kita modelkan, baru model tersebut kita gunakan untuk mencari atau menentukan penyelesaiannya gitu ya. Namun di sini sudah dimodelkan dan informasi yang diberikan itu adalah fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, dan fungsi batasannya ada 3, yaitu 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15, 6x1,
lebih kecil atau sama dengan 30. Ditanya adalah nilai X1, X2, dan Z max. Gitu ya. Dalam hal ini kita akan terapkan langkah, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Ada 7 langkah yang akan kita lakukan, yaitu langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Oke, terkait dengan fungsi tujuan tadi adalah Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Gitu ya. Ini kita rubah supaya dia ruas sebelah kanannya itu adalah 0. Maka kita pindahkanlah 3X1 dan positif 5X2 itu ke sebelah kiri, supaya ruas sebelah kanan itu 0. Maka jadi apa? Z kurang 3X1 kurang 5X2 sama dengan 0. Itu untuk perubahan fungsi tujuan. Lalu untuk fungsi batasan, di sini ada 3 buah fungsi batasan, di mana ketiga-tiganya menggunakan lambang pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan. Maka kita rubah nanti dengan menggunakan variabel slack, sehingga lambang pertidaksamaannya berubah jadi sama dengan. Oke, terkait dengan ada 3 buah fungsi batasan di sini, berarti kita menggunakan 3 buah variabel slack. Kita bedakan antara variabel yang ada pada soal dengan variabel yang ditambahkan. Variabel yang ada pada soal yaitu X1 dan X2. Gitu ya. Maka kita memberi penamaan variabel slack-nya adalah X3, X4, X5 karena ada 3 buah variabel slack sesuai dengan 3 buah batasannya. Oke, untuk fungsi batasan pertama kita akan rubah nanti dengan menggunakan variabel dengan menambahkan variabel slack X3. Untuk fungsi batasan yang kedua kita akan rubah dengan menambahkan variabel slack X4. Untuk fungsi batasan yang ketiga kita akan gunakan tambahkan variabel slack X4 gitu ya. Jadi untuk fungsi batasan pertama tadi adalah 2X1 lebih kecil atau sama dengan 8. Kita gunakan variabel slack yaitu X3, maka berubah jadi lambangnya sama dengan. Dengan demikian 2X1 lebih kecil atau sama dengan 8 berubah menjadi 2X1 tambah X3 sama dengan 8. Untuk fungsi batasan kedua yaitu 3X2 lebih kecil atau sama dengan 15, itu diubah menjadi, ini menggunakan variabel slack X4, dan lambang lebih kecil atau sama dengannya berubah jadi sama dengan. Sehingga menjadi 3X2 tambah X4 sama dengan 15. Lalu fungsi batasan yang ketiga, kita akan rubah lambang pertidaksamaannya menjadi sama dengan, berubah dari lebih kecil sama dengan jadi sama dengan menambahkan variabel slack yaitu X5 sehingga menjadi 6X1 tambah 5X2 ditambah X5 sama dengan 30. Nah, karena ini ada variabel tambahan atau variabel slack X3, X4, X5, maka kita masukkanlah kepada fungsi tujuan dan fungsi batasan yang sudah dirubah tadi, gitu ya. Namun dia kita arahkan supaya nilainya tidak berubah, gitu ya. Fungsinya tidak berubah nilai, gitu ya. Oke, untuk nanti kita masuk kepada langkah yang kedua. Jadi bisa kita nyatakan bahwa fungsi tujuan ini kita tuliskan Z kurang 3X1 kurang 5X2 tambah 0X3 tambah 0X4 tambah 0X5 sama dengan 0. Bisa ya? Kan itu sama juga dengan ini. Z kurang 3X1 kurang 5X2 sama dengan 0. Demikian juga fungsi batasan, kita bisa tambahkan variabel yang ada, gitu ya.
namun tidak mengubah nilai. Seperti 2x1 tambah x3 sama dengan 8 bisa kita harapkan jadi 2x1 tambah, supaya ada x2-nya ya, 0x2 tambah x3 tambah, supaya ada x4-nya 0x4 tambah, supaya ada x5-nya 0x5 sama dengan 8 gitu ya. Demikian juga untuk fungsi batasan yang kedua, yaitu 0x1 tambah 3x2 tambah 0x3 tambah x4 tambah 0x5 sama dengan 15. Dan juga fungsi batasan yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 tambah 0x3 tambah 0x4 tambah x5 sama dengan 30. Setelah kita rubah fungsi tujuan dan fungsi batasan, maka kita masuk pada langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Oke, kita akan membuat tabel simplex yang pertama. Tabel simplex yang pertama itu kita bisa buat dengan membuat kolom dan baris. Baris kolom apa yang kita perlukan dan baris apa yang kita butuhkan, yaitu Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK. Itu kolom yang kita butuhkan. Namun untuk baris yang kita butuhkan itu adalah Z, X3, X4, X5. Jadi ini adalah banyak kolom dan banyak baris yang kita butuhkan, dan identitas dari setiap kolom dan baris dan kolom ya. Oke, kita isi tabel ini gitu sesuai dengan yang ada pada langkah sebelumnya yang sudah dirubah tadi gitu ya. Maka kita masukkan yaitu untuk fungsi tujuan Z, tadi kan adalah Z kurang 3x1 kurang 5x2 tambah 0x3 tambah 0x4 tambah 0x5 sama dengan 0. Maka menjadi apa? Kita ambil koefisiennya. 1. Kenapa 1? Karena koefisien dari Z adalah 1. 1 min 3. Kenapa min 3? Karena koefisien dari variabel X1 adalah min 3. Min 5. Kenapa min 5? Karena koefisien dari variabel X2 adalah min 5. Lalu 0, kenapa 0? Karena tidak ada koefisien dari variabel X3. Demikian juga X4 dan X5. Makanya 0, 0, 0, lalu NK-nya 0. Karena hasil akhirnya sebelah kanannya adalah 0. Itu dia koefisien yang kita ambil dan kita isikan pada baris Z. Yaitu 1, min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Sesuaikan dengan kolomnya ya. Data pada koefisiennya. Oke, lalu untuk fungsi batasan yang kedua, di mana tadi kita sudah rubah. Fungsi batasan pertama kita sudah rubah jadi 2x1 tambah 0x2 tambah x3 tambah 0x4 5 sama dengan 8. Maka kita ambil koefisiennya, yaitu karena tidak ada Z, maka kita tulis adalah untuk di kolom Z pada baris fungsi batasan X yang pertama di X3 ya, itu adalah 0. Demikian juga nanti di X4 dan X5 untuk pengisian angkanya ya, untuk kolom Z-nya kita buat adalah 0. Oke, jadi selanjutnya apa? Kita ambil 2, 0, 1, 0, 0, 8. Tahu ya dari mana ya? 2 itu kan adalah koefisien dari X1. Makanya diambil 2. 0 itu adalah koefisien dari X2. Kan tidak ada ya X2 di fungsi batasan yang pertama, maka kita anggap ya 0 gitu ya. Lalu 1 itu adalah koefisien dari X3 gitu ya. Lalu 0 adalah koefisien dari X4 dan X5 gitu ya. Lalu NK-nya itu kita isi dengan 8 karena sama dengan 8. Itu dia. Untuk fungsi batasan yang kedua, kita tulis pada baris X3, X4 ya.
Untuk Z 0, untuk X1-nya adalah 0 karena koefisien dari X1 pada fungsi batasan yang kedua adalah 0, lalu 3 untuk pada koefisien X2, 0 koefisien X3, 1 koefisien X4, 0 koefisien X5, dan NK-nya yang bilangan yang di sebelah kanan, angka yang di sebelah kanan itu adalah 15. Ya, jadi itu untuk pengisian baris di fungsi batasan yang kedua gitu ya pada baris X4. Lalu untuk fungsi batasan yang ketiga tadi adalah apa? 6x1 tambah 5x2 tambah 0x3 tambah 0x4 tambah x5 sama dengan 30. Maka kita tulis adalah 0 untuk di Z, koefisien Z, lalu 6 di koefisien X1, 5 koefisien X2, 0 koefisien X3, 0 koefisien X4, 1 koefisien X5, dan NK-nya adalah 30. Oke, ini adalah tabel simpleks pertama yang bisa kita buat. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa? Memilih kolom kunci. Oke, kolom kunci, dasar penentuannya itu dilihat dari fungsi tujuan. Kalau ada nilai yang paling kecil dari angka yang ada pada fungsi tujuan, maka itu kita ambil sebagai kolom kunci, ya. Jadi kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar, itu dia sebagai kolom kunci. Oke, dalam hal ini kita lihat kan baris fungsi tujuannya Z ya kan? Itu ada angka berapa aja? 1, min 3, min 5, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi mana yang paling kecil atau yang mempunyai nilai negatif dengan angka terbesar itu adalah kolom X2 gitu ya, negatif 5. Maka kolom X2 ini sebagai kolom kunci. Itu untuk langkah yang ketiga. Lalu lanjut kepada langkah yang keempat. Kalau yang lainnya tetap ya. Jadi nanti kolom kuncinya di X2 dengan angka kuncinya yang mana? Min 5 untuk baris Z, 0 untuk baris X3, 3 untuk baris X4, 5 untuk baris X5. Ingat ya, ini sengaja dibuat X3, X4, X5 itu karena variabel tambahan atau variabel slack, namun nanti itu akan berubah sesuai dengan variabel yang diketahui pada awal, itu X1 dan X2 gitu ya. Lalu kita masuk pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa? Memilih baris kunci. Oke, baris kunci itu adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Dan cara menentukan baris kunci itu kita dengan melihat atau menghitung indeks dari tiap-tiap baris. Apa rumusnya? Rumusnya adalah indeks sama dengan nilai kolom NK, nilai kanan, dibagi nilai kolom kunci. Jadi nilai kolom kunci ini kan udah dapat tadi. Kolom kuncinya di X2. Nilai kolom kunci masing-masing baris itu beda-beda. Untuk Z min 5, untuk X3 0, X4 3, X5 5 gitu ya. Ini fungsi batasan pertama, kedua, X3 ini fungsi batasan pertama, X4 kedua, X5 fungsi batasan ketiga, oke ya. Jadi ini adalah nilai kolom kuncinya. Oke, jadi untuk menghitung indeksnya, maka kita bisa lihat pada tabel berikut. Ini tabel simplex awal tadi sebenarnya ini datanya. Namun karena kita mau menentukan mana baris kunci, maka kita bisa perhatikan bagian nilai kanan NK, angka-angka yang ada pada NK atau nilai kanan, dan pada kolom kunci gitu ya. Yang mana dia? Yaitu kita lihat di bagian fungsi batasan saja. Tidak usah untuk fungsi tujuan gitu ya.
Oke, di mana untuk fungsi batasan pertama di baris X3, indeksnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi apa? Yaitu indeks sama dengan nilai kolom NK berapa? 8 dibagi dengan nilai kolom kunci. Untuk fungsi batasan pertama nilai kolom kuncinya 0 gitu ya. Berarti 8 bagi 0 tak hingga. Oke. Untuk indeks pada fungsi batasan yang kedua di baris X4. Oke. Apa? Yaitu nilai kolom NK 15 dibagi dengan nilai kolom kunci yaitu 3. Berarti 15 bagi 3. 5 gitu ya. Oke, lalu untuk fungsi batasan yang ketiga, yaitu indeksnya nilai kolom NK 30 dibagi dengan nilai kolom kunci. Untuk fungsi batasan yang ketiga, nilai kolom kuncinya 5. Berarti 30 bagi 5 adalah 6. Oke, dengan demikian kita sudah menemukan indeks dari masing-masing baris dari fungsi batasan. Fungsi batasan pertama, yaitu pada baris X3, indeksnya tak hingga. Lalu fungsi batasan kedua pada baris X4, 5. Fungsi batasan ketiga pada baris X5, itu indeksnya adalah 6. Oke, kita coba lihat mana yang paling kecil. Kalau tak hingga itu, apalagi posisi tak hingga itu justru yang paling besar ya kan? Nah, jadi yang paling kecil itu adalah 5. Dengan demikian, di fungsi batasan yang kedua atau di X4 lah sebagai baris kunci gitu ya. Nah, jadi makanya ini ditandai dengan tanda tanda panah gitu ya. Dan ini di garis dikotain gitu ya. Ini adalah baris kuncinya. Kolom kuncinya tadi X2. Baris kuncinya adalah X4. Nah, nanti untuk tabel berikutnya, nanti X4 kita rubah yang pada baris X4 ini jadi X2. Kenapa? Karena itu kita sudah arahkan untuk perubahan nilai baris kunci. Nanti itu di langkah yang ke-5 ya. Di langkah yang kelima nanti. Oke, itu dia langkah yang keempat. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima apa? Mengubah nilai-nilai baris kunci. Oke, nilai baris kunci. Baris kunci tadi ada di X4. Namun kita akan merubah nilainya. Kalau nilainya sudah berubah, maka kita rubah juga variabelnya. X4 berubah jadi X2. Kenapa? Karena kolom kuncinya adalah X2 tadi ya. Kita rubah jadi X4-nya adalah X2 gitu ya. Makanya di sini ditulis X2 enggak X4 lagi. Oke, apa nilai baru baris kuncinya? Yaitu dengan membagi setiap angka yang ada pada baris kunci lama dengan angka pada angka kunci. Angka kuncinya berapa? Apa? Yaitu 3. Berarti untuk Z kan 0 ya. Kenapa? Karena 0 bagi 3, 0. Berikutnya, untuk di kolom X1-nya pada baris X2, maka kita tulis adalah 0. Itu dari 0 bagi 3. Berikutnya 3 bagi 3, 1. Berikutnya 0 bagi 3, 0 bagi 3, 0 gitu ya. Lalu 1 bagi 3, sepertiga. Berikutnya 0 bagi 3, 0. Lalu berikutnya 15 bagi 3, 5. Maka nilai baru baris kuncinya adalah 0, 0, 1, 0, sepertiga, 0, dan 5. Itu dia. Oke, itu dia terkait mengubah nilai baris kunci jadi nilai baru. Kalau baris kuncinya kita rubah nilainya, maka otomatis yang lain juga selain dari baris kunci juga kita rubah nilainya. Oke, gimana merubahnya atau mencari nilai atau angka pada baris barunya? Untuk baris pada fungsi tujuan atau baris pertama Z, kita bisa merubahnya nanti
dengan menggunakan rumus. Ini ada rumus. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Oke, gimana penerapannya untuk mengisi baris baru pada Z? Yaitu dengan kita buat rumus tadi, gitu ya. Kita masukkan ke dalam angka-angkanya. Baris lama Z apa? Min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Tahu ya dari mana? Dari tabel tadi, ini. Min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Oke, itu dia ya. Oke, lalu baris lamanya, koefisien kolom kuncinya adalah min 5. Nih ya, tadi kan yang di tabel itu adalah negatif 5. Karena kolom kunci itu ada di X2 gitu ya. Negatif 5. Maka kita tulis di sini, pengalinya di sini aja, negatif 5. Lalu dikali dengan nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci sudah kita cari tadi di langkah kelima. Apa dia? 0, 1, 0, sepertiga 0,5. Maka kita tulislah 0, 1, 0, sepertiga 0,5. Oke, kita terapkan perumusan ini. Baris lama ini dia, dikurang koefisien kolom kunci kali nilai baris baru kunci. Nah, gitu ya, nilai baru baris kunci. Oke, hasilnya gimana? Kita coba cek gitu ya. Min 3 kurang negatif 5 kali 0. Berarti min 3 tambah 0 gitu ya, yaitu min 3. Oke, lalu berikut. Min 5 kurang negatif 5 kali 1. Berarti min 5 tambah 5, 0. Lalu 0 kurang negatif 5 kali 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Lalu 0 kurang negatif 5 kali sepertiga. Berarti 0 tambah 5/3, 5/3. Lalu 0 kurang min 5 kali 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Lalu 0 kurang negatif 5 kali 5. Berarti 0 tambah 25, yaitu hasilnya 25. Itulah nilai baru pada baris Z. Min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Oke, nilai baru pada baris kedua, batasan pertama, apa? Yaitu sama, kita tulis dulu nilai baris lama, apa? 2, 0, 1, 0, 0, 8. Ini dari tabel yang sebelumnya ya. 2, 0, 1, 0, 0, 8. Maka kita tuliskan. Lalu koefisien kolom kuncinya berapa? Untuk batasan pertama, 0. Ini dia. Maka kita tulis di sini 0 gitu ya. Lalu nilai baru dari baris kuncinya apa? 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Sama semua nilai baru dari baris kunci. Untuk batasan pertama, batasan ke berikutnya, ketiga nanti, termasuk tadi, yaitu Z, sama. Yaitu 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Oke, sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. Baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Oke, kita hitung. 2 kurang 0 kali 0. Berarti 2 kurang 0. 2. Lalu 0 kurang 0 kali 1. Berarti 0 kurang 0. 0. Lalu 1 kurang 0 kali 0. Berarti 1 kurang 0. Berarti 1. Lalu 0 kurang 0 kali sepertiga. Berarti 0 kali 0. 0 kurang 0. 0. Lalu 0 kurang 0 kali 0. Berarti 0 kurang 0. 0. Lalu 8 kurang 0 kali 5. Berarti 8 kurang 0. 8. Itulah nilai baru untuk batasan pertama, baris kedua. 2, 0, 1, 0, 0, 8. Lalu untuk baris keempat, batasan ketiga. Apa tadi? Nilai baris selamanya yaitu 65, 00, 1, 30. Maka kita tulis di sini
65, 00, 1, 30. Oke. Koefisien kolom kuncinya berapa? 5. 5 itu dari sini tadi, karena ini kolom kunci ya, X2 ya. Berarti untuk baris atau fungsi batasan yang ketiga itu adalah nilai koefisien kolom kuncinya adalah 5. Baru nilai baru baris kuncinya apa? Sama semua, yaitu 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Itu didapat dari langkah yang sebelumnya. Angka 5 ya. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang tadi. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci kali nilai baru baris kunci. Berarti untuk yang pertama, 6 kurang 5 kali 0. Berarti 6 kurang 0, 6. Lalu 5 kurang 5 kali 1. Berarti 5 dikurang 5, 0. Lalu 0 dikurang 5 kali 0. 0 dikurang 0, 0. Lalu 0 dikurang 5 kali sepertiga. Berarti 0 dikurang 5 per 3 adalah min 5 per 3. Lalu 1 dikurang 5 kali 0. Berarti 1 dikurang 0, 1. Lalu 30 dikurang 5 kali 5. Berarti 30 dikurang 25, 5. Nilai barunya berarti 600 min 5 per 3, 1 dan 5. Itu dia untuk nilai baru batasan ketiga, baris keempat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masukkanlah nilai-nilai baru tadi ke dalam tabel. Ini tabelnya disajikan tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Yang ini ya, tabel kedua nilai baru digabungkan. Nggak masalah ya. Jadi ini dia hasilnya. Tuh sudah masuk Z-nya tadi. Jadi dianggap untuk yang kolom Z-nya di Z, baris Z 1, X3, di X2 ini sudah bertukar ya jadi X2 ya, X4-nya jadi X2, 0, X5, 0. Selebihnya ini tambahan tadi dari nilai baru. Z3, min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Untuk fungsi batasan pertama 20, 10, 08. Fungsi batasan kedua 010 sepertiga 05. Fungsi batasan ketiga 600 5 per 3 15. Oke, itu dia untuk peletakan nilai baru ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh melanjutkan perbaikan. Kenapa dibilang melanjutkan perbaikan? Karena kita lihat pada fungsi tujuan Z itu masih ada yang bernilai negatif. Jadi kalau masih ada, maka tabel tersebut harus kita perbaiki dengan melanjutkan langkah 3 sampai langkah 6. Gitu ya, kita perbaiki tabel tersebut. Oke, langkah yang ketiga langsung aja ya. Langkah yang ketiga di mana kita menentukan di mana kolom kunci. Nah, itu tadi langkah yang ketiga kan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan di mana kolom kunci. Kolom kunci itu dilihat dari fungsi tujuan dari baris Z. Nah, yang punya nilai negatif dengan angka terbesar atau nilai yang paling kecil. Nah, itu adalah negatif 3, oke ya. Nah, jadi Z aja ya, bukan di X3, di X2 ataupun di X5, tidak. Oke, jadi kita pilihlah X1 sebagai kolom kunci, itu langkah yang ketiga. Udah. Lalu langkah yang keempat apa? Memilih baris kunci. Baris kuncinya itu yaitu dengan melihat dari indeks. Indeks tadi apa rumusnya? Nilai kolom NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Berarti ini dibagi ini. Oke, coba kita lihat. Untuk fungsi batasan pertama, yaitu NK-nya 8. Nilai kolom kuncinya 2. Berarti 8 bagi 2, 4. Untuk fungsi batasan kedua, yaitu X2, gitu ya. Nilai kolom kuncinya 5. Nilai kolom NK-nya 5. Dibagi dengan nilai kolom kuncinya 0. Berarti 5 bagi 0 kaidah.
Lalu untuk fungsi batasan ketiga, nilai kolom NK 5 dibagi dengan nilai kolom kunci 6. Berarti 5 bagi 6. Oke, jadi ada 3 buah hasil, yaitu 4 tanggal 5 per 6. Yang paling kecil mana? Yaitu 5 per 6. Maka baris kuncinya adalah fungsi batasan yang ketiga. Apa itu? Yaitu X5. Oke, berarti langkah yang kita lanjut kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima apa? Langkah yang kelima itu kita mengubah nilai baris kunci. Oke, nilai baris kunci X5. Nah, ini berubah jadi X1. Kenapa? Karena kolom kuncinya adalah X1. Nah, berarti nilai barunya ini tetap 0 ya. Yaitu dengan membagi setiap nilai lama dibagi dengan angka kunci, gitu ya. Angka kunci berarti hasilnya apa? Untuk ini 1. Kenapa 1? 6 bagi 6, ya kan? Ini 0. Kenapa 0? 0 bagi 6. Ini 0. Kenapa 0? 0 bagi 6. Lalu ini kenapa min 5 per 18? Dari min 5 per 3 dibagi 6, gitu ya. Semuanya bagi 6. Ini kenapa 1/6? Karena 1 dibagi 6. Ini kenapa 5 per 6? Dari 5 bagi 6. Itulah nilai baru baris kunci. Itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam kita cari nilai baru untuk baris ke-1, yaitu fungsi Z ya. Oke, apa dia? Nilai baris lama kita tulis min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Baru koefisien kolom kuncinya untuk Z adalah min 3. Min 3 ya, ini. Oke, lalu berikut nilai baru baris kuncinya adalah 1, 0, 0, min 5 per 18, 1/6, 5 per 6. Maka kita gunakanlah rumus mencari baris baru, baris lama dikurang koefisien kolom kunci, dikali dengan nilai baru baris kunci. Berarti apa? Min 3 kurang negatif 3 kali 1. Negatif 3 tambah 3. 0. Lalu 0 dikurang min 3 kali 0. Berarti 0 ditambah 0. 0. Lalu 0 dikurang negatif 3 kali 0. Berarti 0 ditambah 3. Lalu min 5 per 3 dikurang min 3 kali min 5 per 18. Berarti 5 per 3 ditambah 15 per 18. Hasilnya adalah 5 per 6. Lalu 0 dikurang min 3 kali 1/6. Berarti 0 ditambah setengah. Berarti setengah. Lalu 25 dikurang min 3 kali 5 per 6. Berarti 27,5. Ya. Maka nilai baru pada baris ke-1, fungsi tujuan 00, 5 per 6, setengah 27, 1/2. Itu dia. Nilai baru untuk batasan yang pertama, baris kedua. Itu kita cari, yaitu dengan menuliskan baris lama, nilai baris lama, yaitu 201008 dikali dengan, dikurang koefisien kolom kuncinya 2. Kenapa 2? Karena di sini 2 ya. Oke, lalu dikali dengan nilai baru baris kunci 100 min 5 per 18 1/6 5 per 6. Nah, maka kita lakukan proses operasi, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Berarti 2 dikurang 2 kali 1. 2 kurang 2, 0. 0 dikurang 2 kali 0. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 2 kali 0. 1 dikurang 2, yaitu ini harusnya berapa nih? 1 kurang 2 kali 0.
1 dikurang 0, 1. Lalu 0 dikurang 2 kali min 5 per 18. Berarti 0 ditambah berapa ya? 5 per 9. 5 per 9. Lalu 0 dikurang 2 kali 1/6. Berarti 0 dikurang 1/3. Berarti negatif 1/3. Lalu 8 dikurang 2 kali 5 per 6. Berarti 8 dikurang 5/3 gitu ya. 5/3. Hasilnya adalah 6 1/3. Itulah nilai baru untuk batasan pertama, baris kedua. Lalu baris ketiga kita tidak rubah karena nilai pada kolom kunci itu adalah 0, ya kan? Karena segala sesuatu dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka dia menghasilkan nilai yang lama gitu ya, tetap dia 0, 1, 0, 1/3, 0 dan 5 gitu ya. Kenapa? Karena pengalinya koefisien kolom kuncinya kan 0. Ini ya, 0 ya. Nah, jadi kalau dikalikan dengan 0 hasilnya ya itu sendiri gitu ya. Maka hasilnya 0 gitu ya. Itu dia. Jadi itu sendiri gitu ya. Karena kan rumusnya ini kan nilai baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, maka tetap ya nilai baris lama ini gitu ya kan, karena ini 0 gitu kan. Oke, makanya di sini nilai barunya tetap yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0 dan 5. Oke, kita masukkan dia ke tabel. Untuk nilai baru tadi Z tadi apa? 0, 0, 0. 5 per 6 setengah, 27 1/2 nih ya. Oke, masukkan ke sini. Lalu untuk fungsi batasan yang pertama, apa tadi? 0, 0, 1, 5 per 9, min 1/3, 6, 1/3. Ditulislah di sini. Nah, ini tetap 0 ya. Oke, lalu fungsi batasan yang kedua, itulah baris kunci gitu ya. Oke, fungsi batasan yang kedua ini, fungsi batasan yang kedua dia adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Ini dia. 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Ya. Untuk fungsi batasan ketiga tadi nilai kuncinya yaitu 1, 0, 0, min 5 per 18, 1/6, 5 per 6. Ini yang tadi ya, yang ini. Oke ya, atau sebagai baris kunci. Oke, lalu kita lihat pada tabel simplex ini, kita lihat nilai pada atau angka pada baris Z, fungsi tujuan, tidak ada yang bernilai negatif. Maka kita anggap ini hasil sudah optimal gitu ya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya gimana loh? Kita ambil, ini kan masih ada X4, X5-nya, itu abaikan aja. Kan tadi Ibu bilang bahwa di apa ya, di penjelasan awal, gitu tadi Ibu bilang, bahwa itu nanti dianggap 0 pada penyelesaian akhir. Maka yang kita ambil yang mana? Yang ini. Sama yang ini. Oke, apa di hasilnya? Yaitu X1 adalah 5 per 6, lalu X2, 5. Z max-nya mana? Z max-nya 27,5. Oke, jadi itulah penyelesaian dari soal ini gitu ya. Oke, dapat X1-nya 5 per 6, X2-nya 5, Z max-nya 27 1/2. Ini, dan ini. Ya, ini dianggap 0. Oke, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. Ini dalam bentuk soal cerita. Kita nanti akan modelkan. Oke, apa dia soalnya? Sebuah perusahaan industri yaitu PT ARI dan Sons menghasilkan 2 jenis produk yaitu P1 dan P2. Masing-masing memerlukan 2 macam bahan baku yaitu A dan B. Harga jual tiap satuan P1 adalah Rp150 dan P2 adalah Rp100. Bahan baku A yang tersedia adalah sebanyak 600 satuan dan B sebanyak 1000 satuan.
satu satuan P1 memerlukan satu satuan A dan dua satuan B. Sedangkan P2 memerlukan satu satuan A dan satu satuan B. Semua informasi yang tersedia disajikan dalam tabel berikut. Ini dia. Ini dia ya. Kalau ada dua macam bahan baku, yaitu A dan B. Nah, itu dia. Lalu ada dua jenis produk. Produksi P1, P2. Katanya, harga jual tiap satuan P1 adalah 150 dan 100. 150 untuk produk P1, 100 untuk P2. Lalu, untuk bahan baku A tersedia 600 satuan, ya, dan B tersedia 1000 satuan. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita ngisi yang ini, nah itu dari informasi bahan baku A tersedia 600 unit, satu satuan P memerlukan satu satuan A dan dua satuan B. Ini ya. Nah, lalu untuk P2 memerlukan satu satuan A dan satu satuan B. Ini dia. Oke. Jadi data pada informasi ini disajikan pada tabel. Pertanyaannya apa? Hitunglah jumlah produksi P1 dan P2 sehingga perusahaan meraih untung semaksimal mungkin. Oke, sekarang kita selesaikan dengan metode simplex. Metode simplex kita terapkan 7 langkah. Namun sebelumnya kita modelkanlah dulu masalah ini ya. Masalah ini kita modelkan sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 150x1 tambah 100x2. Ini ya dianggap ya. Nah, ini. Oke, lalu berikut fungsi batasannya. X1 ditambah X2 lebih kecil atau sama dengan 600. Lalu 2x1 ditambah X2 lebih kecil atau sama dengan 1000. Lalu X1 dan X2 itu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ditanya nilai X1 dan X2 dan Z max, gitu ya, untuk jumlah produksi P1, P2, supaya meraih untung semaksimal mungkin. Oke, sekarang kita gunakan langkah dari metode simplex, itu model matematikanya ya. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 150x1 ditambah 100x2. Fungsi batasan X1 tambah X2 lebih kecil atau sama dengan 600. 2x1 tambah x2 lebih kecil atau sama dengan 1000. Nah, gitu ya. Jadi fungsi batasannya ada 2. Nah, gitu ya. Fungsi tujuannya ada 1. Oke, sekarang kita cari. Jadi variabel yang di sini adalah x1, x2. Nah, gitu ya. Oke, nah, termasuk juga z. Namun nanti kita akan menggunakan variabel select. Kenapa? Karena ini menggunakan lambang lebih kecil atau sama dengan. Maka kita gunakan variabel select. Variabel select selain X1 dan X2. Karena ini batasannya ada 2, berarti kita buatlah X3 dan X4. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada langkah, kita mulai langkah yang pertama. Tadi pemodelannya ya. Langkah yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasannya. Oke, untuk fungsi tujuan, tadi kan adalah Z sama dengan 150x1 tambah 100x2. Kita arahkan ruas sebelah kanan sama dengan 0. Berarti pindahkanlah 150x1 dan 100x2 ke kiri. Maka jadi apa? Z dikurang 150x1 dikurang 100x2 sama dengan 0. Itulah perubahan untuk fungsi tujuan. Lalu untuk fungsi batasan kita rubah. Tadi fungsi batasannya apa? Menurut pemodelan tadi, 2x1 tambah x2 lebih kecil atau sama dengan 1000. Maka karena ini kita mau rubah jadi sama dengan, maka kita tambahi variabel select-nya, yaitu x, x3. Demikian nanti variabel select untuk fungsi batasan yang kedua itu adalah x4. Berarti untuk fungsi batasan yang pertama berubah jadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 600. Berubah jadi sama dengan. Tidak lebih kecil atau sama dengan. Lalu untuk fungsi batasan yang kedua, 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 1000. Dirubah jadi 2X1 tambah X2 tambah X4 sama dengan 1000. Oke, itu dia XI lebih besar atau sama dengan 0.
I-nya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, jadi semua X1, X2, X3, X4 itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Kita sudah rubah. Jadi, dan nambahi dengan variabel sek karena kita rubah lambang tidak sama lebih kecil atau sama dengan, jadi sama dengan, gitu ya. Namun, karena ini variabel seknya ada 2, X3 dan X4, fungsi tujuan Z itu bisa kita tambahi nanti variabel yang belum ada, gitu ya, tapi dengan koefisien 0. Masuk dengan fungsi batasan. Kita masukkan variabel yang belum ada di setiap fungsi batasan, tapi kita buat koefisiennya adalah 0, gitu ya. Atau artinya, maksudnya gini, fungsi tujuan kan, jadi Z kurang 150 X1, kurang 100 X2, tambah 0 X3, tambah 0 X4. Sama dengan 0. Lalu fungsi batasannya, fungsi batasan pertama X1 tambah X2 tambah X3 tambah 0 X4 sama dengan 600. Fungsi batasan kedua, 2X1 tambah X2 tambah 0 X3 tambah X4 sama dengan 1000. Itu dia. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Kita mau buat tabel simplex yang pertama. Ya, di sini untuk kolom itu ada Z, X1, X2, X3, X4, dan NK. Nanti akan ditambahi dengan indeks ya, kolom indeks. Tapi untuk saat ini masih ini dulu. Ya. Oke, lalu untuk baris ada Z, X3, X4. Ini variabel apanya ya? Variabel seknya tadi. Oke, sekarang kita isi tabel ya. Untuk dinilai pada baris Z, itu adalah 1, negatif 150, negatif 100, 0, 0, 0. Tahu ya dari mana ya? Tadi kan fungsi tujuannya kan? Fungsi tujuannya ini, fungsi tujuannya 1, koefisien dari Z, negatif 150, koefisien X1, negatif 100, koefisien X2, 0, koefisien X3, 0, koefisien X4, 0, NK-nya. Oke, ini dia. Lalu untuk fungsi batasan pertama, di baris X3, 1, koefisien X1, 1, koefisien X2, 1, koefisien X3, 0, koefisien X4, 600, itu adalah NK-nya. Berarti 1, 1, 1, 0, 600. Lalu untuk fungsi batasan yang kedua, 2 untuk koefisien X1, lalu 1 koefisien X2, 0 koefisien X3, 1 koefisien X4, 1000 adalah NK. Jadi inilah tabel simplex yang pertama. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita memilih kolom kunci. Memilih kolom kunci itu dari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yang bernilai negatif dengan angka terbesar atau nilai yang paling kecil di baris fungsi tujuan ya, bukan di baris fungsi batasan. Oke, sekarang kita lihat, kita cek. Di sini sudah dilingkari, ternyata negatif 150 itu lebih kecil ya daripada negatif 100. Gitu ya, maka kolom kuncinya adalah X1. Dia ini. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, memilih baris kunci. Baris kuncinya kita bisa pilih nanti berdasarkan indeksnya, gitu ya. Nah, indeks dicari dengan menggunakan rumus nilai kolom NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Oke, di sini kita lihat indeks untuk fungsi batasan yang pertama, yaitu NK-nya 600. Nilai kolom kuncinya 1 ini ya, nilai kolom kunci setiap bilangan yang ada pada baris yang ada pada kolom kunci. Setiap baris ya. Oke, 600 dibagi 1, 600. Lalu untuk indeks pada fungsi batasan yang kedua, NK-nya 1000. Lalu nilai kolom kuncinya 2. 1000 bagi 2, 500. Oke, berarti ada 2 hasil, yaitu 600 dan 500 pada indeksnya. Berarti yang paling kecil adalah 500. Dengan demikian, fungsi batasan yang kedua itu sebagai
baris kunci. Berarti X4-nya jadi baris kunci. Dan nanti setelah kita rubah nilai baru baris kuncinya, maka berubahlah X4 jadi X1. Oke. Langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu kita mencari nilai baru baris kunci. Nilai-nilai baris kunci, ya. Mencari nilai baris kunci yaitu kita membagikan setiap bilangan atau angka pada baris kunci dengan angka kunci. Angka kuncinya 2. Berarti untuk Z, gitu ya, kolom Z-nya ini rubah ya, X4-nya jadi X1 dirubah gitu ya. Ini dia. 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, setengah. 0 bagi 2, 0. 1 dibagi 2, setengah. 1000 bagi 2, 500. Nah, maka nilai baru baris kuncinya 0, 1 setengah, 0 setengah, 500. Itu dia. Nanti itu kita gunakan untuk mencari nilai baru pada baris yang lain selain baris kunci ya. Oke, langkah yang ke-6, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nilai-nilai selain pada baris kunci berarti nilai-nilai pada baris Z, baris pertama, dan juga pada fungsi batasan yang pertama, baris kedua. Oke, kita mencari nilai baru pada baris Z, yaitu dengan menggunakan rumus baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris lama adalah 150 negatif 150 negatif 100 0 0 0. Ini ya, ada tabel di atas nih. Ininya tetap 1 ya. Oke, lalu koefisien kolom kuncinya adalah 150. Nilai baru baris kuncinya ini yang ini tadi 0,1 setengah, makanya ditulis ini 0,1 setengah 0 setengah 500. Oke, kita gunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Berarti 1 dikurang 150 kali 0 adalah 1 dikurang 0, 1. 150 dikurang 150 kali 1. Berarti 150 tambah 150, 0. Negatif 100 dikurang 150 kali setengah. Negatif 100 dikurang 75. Berarti negatif 25. 0 dikurang negatif 150 kali 0. Berarti 0 dikurang, ditambah 0, 0. 0 dikurang negatif 150 dikali setengah. Berarti 0 ditambah 75, 75. Lalu 0 dikurang negatif 150 dikali 500. Berarti 0 ditambah 75.000. Maka itu nilai barunya adalah 10 negatif 25, 075, 75.000. Itu untuk baris baru, baris pertama, yaitu Z. Lalu baris baru, baris kedua, batasan pertama, baris lama. Baris lamanya tadi adalah 01110 600. Yang mana dia? Yang ini tadi. Gitu ya. Ini 01110 600. Maka ditulis di sini. Koefisien kolom kuncinya untuk batasan pertama adalah 1. Nah, lihat di sini. Ini 1 ya. Oke. Lalu dikali nilai baru baris kuncinya adalah 0, 1 setengah, 0 setengah 500. Maka kita gunakanlah rumus untuk mencari nilai baru baris kedua atau batasan pertama, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Berarti 0 dikurang 1 kali 0. 0 kurang 0, 0. 1 dikurang 1 kali 1. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 1 kali setengah. 1 dikurang setengah, setengah. 1 dikurang 1 kali 0. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 1 kali setengah. 0 dikurang setengah, min setengah. 600 dikurang 1 kali 500. 600 dikurang 500, berarti 100. Maka nilai baru batasan
per satunya, baris keduanya 00, setengah, 1, min setengah, 100. Nah, kita masukkanlah itu ke dalam tabel sebagai berikut. Ini yang lama, ini yang baru. Nah, yang baru tadi 10 negatif 25 075 75.000. 75.000 ini ya. Nah, baru batasan ke 1 fungsi baris kedua 00 setengah 100 min setengah 100 ini dia. Lalu ini nilai baris kuncinya 01 setengah 0 setengah 500. Jadi inilah tabel yang baru. Ini tabel simplex yang pertama kali. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang ke-7. Melanjutkan perbaikan. Coba cek Z yang baru ya. Masih ada yang bernilai negatif? Masih ya? Masih. Maka kalau masih ada di baris fungsi Z, maka kita lanjutkanlah atau kita lakukanlah perbaikan dengan melanjutkan mulai langkah 3 sampai langkah 6. Oke, sekarang kita coba cek yang langkah ketiga kan memilih kolom kunci. Kita cek dari fungsi tujuan, Z-nya. Ini udah yang baru ya. Yang negatif itu ada di kolom X2. Dengan demikian, yaitu negatif 25. Dengan demikian, kolom X2 itu jadi kolom kunci. Lalu langkah yang ke-4, yaitu memilih baris kunci. Baris kuncinya itu dipilih dari indeks. Indeks dari fungsi batasan coba kita cari. Untuk indeks fungsi batasan pertama, NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kolom NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Berarti 100 dibagi setengah, yaitu 200. Lalu untuk fungsi batasan yang kedua, di baris X1, nilai kolom NK 500 dibagi dengan nilai kolom kunci setengah. Berarti 500 bagi setengah. Itu adalah 1000. 200 dengan 1000. Yang paling kecil mana? 200. Dengan demikian, baris kuncinya adalah di baris X3. Gitu ya. X3 ini adalah sebagai baris kunci. Lanjutlah kita masuk kepada langkah yang ke-5. Langkah yang ke-5 apa? Mengubah nilai-nilai baris kunci. Kalau nilainya dirubah, maka nanti variabelnya juga akan otomatis berubah, gitu ya. Ini kan tadi di baris X3, baris kuncinya. Karena kita rubah nilai-nilai angka yang ada pada baris kunci, maka variabel X3 berubah menjadi X2. Makanya di sini ditulis X2. Oke, yang berubah apa? Yaitu membagikan nilai-nilai angka pada baris X3 tadi dengan setengah. Berarti 0 bagi setengah, 0. 0 bagi setengah, 0. Setengah bagi setengah, 1. 1 bagi setengah, 2. Min setengah bagi setengah, min 1. 100 dibagi setengah, 200. Maka nilai baru baris kuncinya 0, 0, 1, 2, negatif 1, 200. Itu dia. Nilai baru untuk langkah yang ke-6 ya. Nilai baru pada selain baris kunci. Berarti ada pada baris fungsi tujuan, baris ke-1, dan batasan yang kedua, baris yang ketiga. Ya. Berarti untuk fungsi tujuan, nilai baris selamanya apa? 10, negatif 25, 75, 75.000 ini ya. Ini. Lalu koefisien kolom kuncinya apa? Yaitu negatif 25. Berarti pengalinya negatif 25. Lalu nilai baru baris kuncinya apa? 00, 1, 2, min 1, 200. Oke, kita gunakan rumus mencari nilai baris baru. Berarti baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Berarti 1 dikurang min 25 kali 0. Berarti 1 ditambah 0. 1. Lalu 0 dikurang min 25 kali 1. Berarti min 25 tambah 25, 0. Lalu 0 dikurang
min 25 kali 2. Berarti 0 ditambah 50, 50. Lalu 75 dikurang min 25 kali min 1. Berarti 75 dikurang 25, itu 50. Lalu 75.000 dikurang min 25 kali 200. Berarti 75.000 dikurang ditambah 5.000. Hasilnya adalah 80.000. Itulah nilai baru untuk baris ke-1, yaitu baris Z. 100, 50, 50, 80.000. Lalu nilai baru baris ketiga atau batasan yang kedua. Nilai baris lama 0,1 setengah 0 setengah 500 dari sini ya. Nih. Nah, itu ya. Ini. Ya. Oke, lalu berikut koefisien kolom kuncinya adalah setengah. Yang mana? Yang ini. Ya. Lalu nilai baru baris kunci 00 setengah 2 min 1 200. Lalu kita lakukanlah operasi berdasarkan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci kali nilai baru baris kunci. Berarti 0 dikurang setengah kali 0. Berarti 0 dikurang 0. 0. 1 dikurang setengah kali 0. 1 dikurang 0. 1. Setengah dikurang setengah kali 1. Berarti setengah kurang setengah. 0. 0 dikurang setengah kali 2. Berarti 0 dikurang 1. Negatif 1. Setengah dikurang setengah kali min 1. Berarti setengah ditambah setengah. Berarti 1. 500 dikurang setengah kali 200. 500 dikurang 100. 400. Berarti nilai baru batasan yang kedua, baris yang ketiga, 01, 0, min 1, 1, 400. Itu dia. Nah, sehingga tabel simpleksnya jadi seperti ini. Tadi Z 10, 0, 50, 50, 80.000. X2-nya 00, 12, min 1, 200. Itu tadi nilai baris kuncinya, lalu 0, 1, 0, min 1, 1, 400. Itu dia. Oke, lalu kita cek apakah ini memang tabel simplex akhir. Kita cek dari fungsi tujuannya. Kalau masih ada yang bernilai negatif, dari baris Z-nya, angka pada baris Z-nya, maka kita lanjutkan, kita lakukan perbaikan. Tapi kalau tidak ada, maka sudah kita anggap sudah optimal, gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa pada baris Z angka-angkanya sudah bernilai positif atau tidak ada yang bernilai negatif. Dengan demikian dianggap hasil sudah optimal. Ya, sehingga ini adalah tabel simplex terakhir, gitu ya. Dan ada angka-angka pada variabel slack di sini itu diabaikan saja atau dianggap 0. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai X1 itu adalah 400, X2 itu adalah 200, Z max itu adalah 80.000. Dengan demikian, jumlah jenis produksi P1 adalah 400, P2 adalah 200, dan jumlah hasil penjualan maksimal atau perusahaan memperoleh untung itu adalah Rp80.000. Oke, dengan demikian selesailah sudah penyelesaian atas masalah kedua. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian sudah mengerti dan memahaminya dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.